Ada haleluya. Ada puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita. Amin, puji Tuhan. Kita semuanya saat sore hari ini, malam hari ini bersukacita. Karena apa? Karena kita sedang melihat bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yesus telah lahir ke dunia, menjelma menjadi manusia. Sama dengan kita untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah kabar sukacita yang luar biasa bagi setiap kita. Ini adalah kabar gembira bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita mau langsung saja membuka firman Tuhan. Kita mau melihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Saya ambil judul khotbah karena judul khotbah Natal kita, bertumbuh dewasa di masa sukar atau sulit. Bertumbuh dewasa di masa sukar. Kita buka Lukas 2 ayat yang ke-52. Kita akan membacanya bersama-sama. Sudah ketemu semua, amin? Haleluya, kita akan membaca bersama-sama. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kita harus bertumbuh dewasa di masa yang sukar. Apakah ini mudah? Tidak. Untuk bertumbuh di masa yang baik-baik saja itu gampang, itu mudah. Tetapi kita harus bertumbuh di masa yang sukar. Hal yang sulit. Bapak Ibu, saya di depan teras itu, cocoran atas itu ada pohon kresen. Pohon kresen itu kecil. Dari dia tumbuh tapi segini terus ya, kecil terus. Tapi saya perhatikan pohon kresen itu dia berbuah. Walaupun buahnya kecil tapi ada buahnya. Dia bertumbuh. Walaupun kena panas, kalau siang itu panas sekali di depan situ. Tapi ya enggak mati. Tetap eksis sampai hari ini. Mungkin kan nanti Bapak Ibu keluar bisa lihat di depan. Ada pohon kresen di atas. Memang pohonnya enggak terlalu besar. Tapi dia tetap eksis. Dia tetap bisa bertumbuh. Padahal itu bukan tempatnya. Cor-coran, mungkin dia hanya bermodalkan mungkin hanya debu-debu yang mengumpul di pojokan gitu ya, di mana dia bisa berakar. Tetapi secara manusia tidak mungkin pohon kresen itu bisa tumbuh. Karena dia berdiri di atas semen. Tidak mungkin akar-akarnya bisa masuk ke dalam semen-semen. Tidak mungkin. Tapi penyataannya dia bisa bertumbuh di tempat yang tidak baik. Tapi saya punya pohon kresen di belakang sana. Pertumbuhannya luar biasa baik. Semakin besar dan buahnya semakin banyak. Dan paling senang Pak Timo kalau suruh mangkasi pohon kresen saya. Padahal kalau hari Minggu saya senang ya. Kalau jemaat habis sarapan itu pergi ya ke belakang. Ngambilin pohon kresen, buahnya merah-merah. Besar-besar sekali buahnya. Jemaat pada senang. Tapi Pak Timo paling senang nek nebangi gitu ya. Peteng mah dan lain sebagainya. Nanti kembang murah iso urip karena di bawah-bawah pohon itu ada bunga-bunga saya. Artinya Bapak Ibu sekali dalam Tuhan, kita pada kenyataan realita hidup yang harus kita hadapi dan jalani, kita harus tetap bertumbuh sekalipun di masa yang sukar. Yesus ketika dia lahir, bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, bukan dalam kondisi yang baik. Yesus lahir di kandang domba. Apakah itu keadaan yang baik? Suasana yang baik? Tempatnya ada di palungan, dibungkus dengan lampin. Yesus lahir dengan segala keterbatasannya. Bahkan untuk menginap tidak ada penginapan untuk Yesus. Padahal dia siapa? Dia raja, di atas segala raja, dia Tuhan.
Sebenarnya tidak layak dia lahir di kandang domba. Tetapi itulah karena begitu besarnya kasih Tuhan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Supaya apa? Dilakukan semuanya itu supaya saya dan Bapak Ibu Saudara semua diselamatkan. Amin. Yesus rela mengorbankan tahtanya yang luar biasa. Turun ke dunia menjelma menjadi manusia loh. Sama dengan kita. Itu dia lakukan. Karena dia begitu mengasihi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak sekasih dalam Tuhan. Karena kita sudah melihat bagaimana baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yesus, dia lahir dalam kondisi yang tidak baik. Bahkan ketika Yesus sudah lahir, dia harus ngungsi, pergi ke Mesir. Kenapa? Herodes hendak membunuh Yesus. Seorang bayi loh, baru bayi loh. Dicari oleh Raja Herodes untuk apa? Dibunuh, dibinasakan. Ketika masih usia yang sangat kecil, harus digotong-gotong untuk ngungsi. Bukankah itu bukan keadaan yang baik sebenarnya? Tapi kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 25. Dan Yesus semakin besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Tapi pada kenyataannya di tengah-tengah yang sukar, di tengah-tengah yang sulit, Yesus tetap bertumbuh. Dalam asuhan orang tuanya Yusuf dan Maria, Yesus bertumbuh semakin besar. Dia ada di Nazaret dan Nazaret itu dicap orang terkena dengan tempat yang sebenarnya kurang baik. Apalagi untuk pertumbuhan anak-anak kecil, kurang baik sebenarnya. Nanti dapat mempengaruhi hal-hal yang buruk kepada seorang anak kecil. Karena anak kecil itu baru apapun yang orang lakukan pasti diikuti. Tetapi tidak dengan bayi Yesus. Keadaan yang tidak baik sekalipun itu tidak mempengaruhi Yesus bertumbuh. Yesus tetap bertumbuh. Baik secara fisik, Yesus bertumbuh dengan baik. Yesus juga bertumbuh secara psikis. Dikatakan hikmatnya semakin besar. Bahkan Yesus juga bertumbuh secara spiritual, secara rohani. Yesus bertumbuh. Umur 12 tahun, dia selalu ada di bait Allah. Dikatakan bahwa Yesus semakin dikasih Allah. Artinya bahwa pertumbuhan rohani Yesus tetap berjalan. Bahkan Yesus dia bertumbuh secara sosial. Dikatakan dia dikasih oleh manusia. Walaupun mungkin keadaan sekelilingnya tidak baik. Tapi Yesus dikatakan bahwa dia dikasihi manusia. Yesus punya pertumbuhan sosial yang baik. Jadi pada intinya bahwa Tuhan Yesus tetap dapat bertumbuh dengan baik di masa yang sukar. Ini adalah gambaran kita orang-orang yang percaya Bapak Saudara sekalian Tuhan. Sekalipun keadaannya hari-hari ini orang bilang sulit, sukar. Tetapi ingat, bagi setiap kita orang-orang yang percaya, di masa sukar sekalipun kita harus tetap dapat bertumbuh. Amin. Karena apa? Kesulitan hidup, persoalan hidup seringkali itu memberi pengaruh untuk pertumbuhan hidup kita, pertumbuhan kerohanian kita. Bagaimana tidak? Ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi keadaan yang semakin sulit seperti sekarang ini, orang banyak yang putus asa, orang banyak kecewa. Orang banyak bahkan menyalahkan Tuhan. Orang banyak mengalami kelemahan. Ketika anak-anak Tuhan lemah, bagaimana bisa bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Tetapi kita orang-orang yang percaya, yang sudah terima keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita mau bertumbuh dan bertumbuh semakin dewasa,
semakin dewasa di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, biarlah kesulitan hidup jangan menjadi penghalang untuk kita bisa bertumbuh. Amin. Biarlah kesulitan hidup, pergumulan hidup kita, kesukaran hidup kita jangan jadi penghalang untuk kita bisa bertumbuh. Lalu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya supaya kita terus tetap bertumbuh dewasa walaupun dalam keadaan yang sulit? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, saya akan bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertumbuh? Yang pertama, kenali siapa Allah kita. Kita harus kenal betul siapa Allah kita. Kita adalah anak-anaknya. Dia Bapa kita, Dia Allah kita. Kita harus tahu betul siapa Allah kita. Tapi sekasih dalam Tuhan, Dia, Yesus, adalah juru selamat kita. Ini yang harus kita tahu, ini yang harus kita kenal, bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita harus kenal siapa Yesus itu. Dia adalah juru selamat. Dia turun ke dunia untuk menjadi manusia. Untuk apa? Menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dia yang menjadi juru selamat bagi setiap kita. Kalau tanpa kelahiran Yesus, tidak mungkin kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Kalau Yesus tidak turun ke dunia, tidak mungkin keselamatan itu menjadi milik bagian kehidupan kita. Kalau Yesus tidak turun ke dunia, ketika kita dipanggil, bukan kerajaan surga yang tersedia bagi kita. Tetapi oleh karena kasih karunia yang luar biasa, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita semua diselamatkan. Kenapa? Dia adalah juru selamat dalam hidup kita. Ini yang harus kita kenali. Untuk kita bisa bertumbuh, semakin hari semakin dewasa, kita harus kenal siapa Allah kita. Dia Allah yang menyelamatkan. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kita miliki? Kita bersyukur oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan, Yesus kita miliki dalam hidup kita. Ada lagu yang berkata demikian. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Semuanya tidak ada berarti tanpa Yesus dalam hidup kita. Hidup kita sekalipun, harta kekayaan apapun yang kita miliki, tanpa kita memiliki Yesus, semuanya tidak berarti. Oleh sebab itu kita bersyukur karena Yesus mau lahir bagi setiap kita, amin. Yesus mau menyelamatkan kita, amin. Kita bersyukur, ini adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Ini yang harus kita pegang dalam hidup kita, bahwa itu yang harus kita kenali, bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup kita. Jadi jangan kita takut. Ketika umur berapapun Tuhan panggil kita, kerajaan surga yang mulia yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Ini hal yang luar biasa. Ini yang harus menjadi pegangan hidup kita. Ya,
kehidupan kita di dunia ini mau mampir ngumbe. Ya, cuma sementara. Tapi kehidupan yang akan datang itu sifatnya kekal. Ya, jadi mari kita persiapkan hidup kita untuk terima kerajaan surga yang kekal itu. Haleluya. Hal yang kedua Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita harus mengenali siapa Allah kita. Dia adalah juru selamat. Yang kedua, dia adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Kita lihat ya Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Kita harus kenal siapa Allah kita. Dia juru selamat dan dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Jadi kemanapun kita pergi dan berada, di situ Allah selalu menyertai kita. Dalam kondisi apapun, orang bilang hari-hari ini sulit. Dalam kondisi sulit sekalipun, ingat bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Arti kata menyertai berarti bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau saya berjalan ke depan, Tuhan ada bersama saya. Kalau saya berjalan ke belakang, Tuhan ada. Ke kanan, ke kiri, kemanapun saya pergi dan berada, di situ Tuhan beserta dengan saya. Dikatakan bahwa sedetik pun dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Mengapa kita takut? Mengapa kita bimbang? Mengapa kita khawatir? Dialah Immanuel, selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Di saat mungkin kita sakit, dialah Immanuel yang menyertai kita dan yang akan menyembuhkan setiap kehidupan kita. Ketika kita lemah, dia Allah Immanuel yang akan senantiasa menyertai kita dan akan memberi kita kekuatan. Ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan hidup, kita punya Allah Immanuel yang selalu menyertai kita, yang akan menolong, membebaskan, memberi jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita kenal siapa Allah kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita, dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kondisi apapun kita hari-hari ini, percaya dan ingatlah, dia beserta kita. Sedetik pun dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Seringkali kita yang tinggalkan Tuhan, benar? Seringkali kita yang jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa tetap bertumbuh dewasa, kita harus kenal siapa Allah kita. Kita punya juru selamat. Kita punya Allah Immanuel yang senantiasa menyertai sepanjang hidup kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertumbuh dewasa walaupun di tengah kesulitan? Yang kedua, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak kasih dalam Tuhan, untuk kita dapat tetap bertumbuh dewasa di masa yang sukar, kita harus tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pegangan kita. Firman Tuhan itu menjadi patokan dalam kehidupan kita. Untuk apapun yang harus kita akan lakukan, pegangannya adalah firman Tuhan. Karena ketika kita berpegang pada firman Tuhan, patokan hidup kita firman Tuhan, kita tidak akan salah melangkah. Tetapi kalau kita berpatokan kepada kebenaran diri sendiri, kita pasti akan salah melangkah. Dan kita pasti akan salah jalan. Tetapi ketika kita berpatokan pada firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, segala sesuatunya Tuhan akan menyediakan bagi kita. Firman Tuhan katakan bahwa carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Pegang janji firman Tuhan ini. Kalau kita orang-orang yang percaya, tahu hidup di dalam kebenaran, patokan hidup kita adalah firman Tuhan. Ingat segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sekalipun, Tuhan yang sanggup menyediakan
makan, minum, pakai dan lain sebagainya. Tuhan sanggup menyediakan. Yang harus kita lakukan apa? Hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup berpatokan dengan firman Tuhan. Untuk kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, kita harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya patokan firman Tuhan. Karena ketika kita punya patokan firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Badai boleh berjalan, gelombang bisa datang menerjang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, kita berpegang, kita berpatokan kepada firman Tuhan, kita tidak akan goyah. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Sehingga apa? Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tampil sebagai pemenang. Amin. Pegang dan berpatokanlah hanya kepada firman Tuhan. Karena untuk kita bisa bertumbuh, kita harus menghidupi firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kekuatan itu Tuhan akan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saat malam hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan. Kita boleh ada, kita boleh menikmati kasih-Nya. Yang Tuhan mau, hal yang ketiga adalah kita sebagai orang-orang yang percaya tetap bertekun dan memiliki pengharapan di dalam Kristus. Untuk kita bisa bertumbuh menjadi dewasa di masa yang sukar, kita harus tetap tekun dan memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kita baca ayatnya di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya baca ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hal yang ketiga untuk kita bisa tetap bertumbuh dewasa di masa yang sukar, kita harus tetap bertekun dan memiliki pengharapan kepada Kristus Yesus. Yesus lahir ke dunia, dia memberikan pengharapan yang sejati dalam kehidupan kita. Dunia mungkin tidak bisa ngasih pengharapan yang sejati dalam hidup kita. Tetapi hanya Tuhan yang sanggup memberikan pengharapan yang sejati dalam hidup kita. Oleh sebab itu ketika kesengsaraan, kesukaran hidup datang dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap teguh, tetap kuat. Karena apa? Ketika kita tetap teguh dalam kita menghadapi setiap pergumulan hidup kita, goncangan dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Karena persoalan, pergumulan itu sedang memunculkan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Semakin besar persoalan yang kita hadapi, berarti semakin besar pula kekuatan yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Ketika kita tahan uji, kita memiliki pengharapan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita bukan orang-orang yang sendiri. Kita punya Allah Immanuel yang menyertai kita. Jadi setiap apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita punya pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tadi dikatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia pengharapan yang sejati dalam hidup kita. Oleh sebab itu tetaplah kuat, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kalau kita hanya berharap kepada Tuhan, percayalah bahwa kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang dapat senantiasa bertumbuh. Semakin dewasa, semakin dewasa sekalipun di masa yang sukar. Bapak Ibu lihat di sini ada 3 pohon Natal. Ada kecil, ada sedang, dan ada besar. Ini gambaran dari pertumbuhan yang baik.
Tuhan mau di dalam setiap kita memiliki pertumbuhan yang baik di dalam Dia. Tuhan tidak mau dengan kelahirannya ke dunia ini, kita sebagai orang-orang yang percaya hanya menganggap sepele saja Bapak Ibu. Kita tidak memaknai Natal ini hanya euforia, senang-senang, hanya sukacita, tidak. Tetapi mari kita diingatkan oleh Tuhan, kita harus bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Kalau dewasa itu identik dengan kekuatannya sudah cukup. Beda dengan anak-anak. Nek anak-anak tuh ya, isine gur nangis, jaluk duit prak dikei nangis, minta jajan orang kayak guling-guling gitu ya. Dulu Semi waktu masih kecil, kalau kita tinggal di Genuk, di pinggir jalan, dan setiap jam itu pasti ada sesuatu yang lewat. Entah itu siomay, entah itu bakso, entah itu balon gitu. Semua yang lewat ketika Semi ada di rumah, dia dengar, ono tok tok tok, ono tek tek tek, ono ting ting ting, keluar dia, lari. Pak, berhenti Pak, beli Pak. Beli, ambil dulu barangnya baru, Mama, aku beli ini. Loh Dek, Mama enggak punya uang Mama. Enggak, pokoknya harus beli. Enggak, kembalikan sama pokoknya, enggak mau. Marah dia, nangis, pokoknya harus beli. Enggak mau tahu, Mama enggak punya uang, enggak mau tahu, pokoknya harus beli. Itu anak-anak. Di depan gereja itu ada jual tukang bakso. Seminggu sekali, Tante, ini catatannya Semi gitu ya. Bakso, wis ngerti-ngerti 75.000, 50.000 gitu. Loh, ngambilnya kapan Mbak? Ya setiap hari makan di sini kok Tante. Orang urusan ini Mama itu duit apa orang urusan, pokoknya aku mangan. Berarti egois toh anak-anak itu. Itu anak-anak. Tetapi ketika Semi bertumbuh menjadi seperti sekarang ini, kumisan sekarang ya. Sekarang sudah kumisan jeleret gitu ya. Saya gemes, Sem cukur rak kumisnya Sem gitu ya. Tapi dia piara terus, ya wis lara apa menandakan dia sudah besar. Sudah besar. Dia minta, Mama punya uang enggak? Nah kenapa? Aku mau beli itu Mama belum punya ide, besok ya. Ya sudah. Enggak marah, enggak nangis, enggak gejol-gejol, enggak. Karena apa? Semi udah dewasa. Waktu kecil ya gejol-gejol tenanan, nangis tenanan, enggak mau tahu pokoknya harus ada. Sekarang ketika Semi sudah dewasa, dia ngerti. Oh mamaku enggak punya uang, besok nek mamaku punya uang pasti dibelikan. Jadi itulah perbedaannya anak-anak dan dewasa. Oleh sebab itu Tuhan mau dalam hidup kita bertumbuh menjadi dewasa, bukan anak-anak terus. Amin. Kenapa? Kalau kita bertumbuh menjadi dewasa, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sanggup melakukan setiap kehendak Bapa kita. Di Natal yang indah ini, kita bersyukur oleh karena kasih kemurahannya. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia memberikan pengharapan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi menjadi tantangan bagi setiap kita tetap harus bertumbuh dalam kondisi apapun. Bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2021. Dengan keadaannya seperti sekarang ini. Dan sebentar lagi kita akan melangkah di bulan Januari mengawali tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Kesukaran apa lagi yang akan terjadi di depan kita nanti, kita tidak tahu. Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya hanya stagnan di tempat ini saja, kita tidak mau bertumbuh semakin dewasa, semakin kuat. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita akan tergerus oleh gelombang dunia ini. Tetapi kalau kita berdiri teguh, berdiri kuat, kita semakin dewasa. Persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita, tantangan hidup apapun yang ada di depan kita akan sanggup melewati semuanya. Amin. Kita akan kuat untuk menghadapi semuanya. Kenapa? Dewasa. Bukan
bukan anak-anak. Orang dewasa, kekuatannya luar biasa. Jadilah orang-orang yang kuat. Jadilah orang-orang yang semakin hari semakin dewasa. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan mau kehidupan kita orang-orang percaya bertumbuh semakin besar sekalipun di masa yang sukar. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita tetap bertumbuh semakin dewasa sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang seperti yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Bila firman Tuhan saat malam hari ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus tetap bertumbuh sekalipun di masa yang sukar, sekalipun di masa yang sulit. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita kenali siapa Allah kita. Dia juru selamat kita. Dia pegangan hidup kita, dia yang menyelamatkan hidup kita. Dia sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam hidup kita. Jangan sampai kita lepaskan Yesus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Sampai maut datang dalam hidup kita, tetap jadikan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah Immanuel. Dia kapanpun, sampai kapanpun dia akan senantiasa beserta dengan kita. Dalam kondisi apapun, dia akan senantiasa setia menyertai setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita jangan takut, kita jangan khawatir, kita jangan bimbang. Melangkahlah dengan pasti, karena Tuhan beserta dengan kita. Songsonglah tahun 2022 dengan pengharapan, karena dia menyertai hidup kita. Dan terus kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan membawa kita kepada pribadi-pribadi yang kuat. Dapat mengatasi setiap pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita. Dan tetap bertekun, tetap berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena dia satu-satunya pengharapan kita. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan pelayan-pelayan mimbar bisa maju ke depan untuk memimpin kita dalam persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah terima firman-Mu sebagai berkat Natal, sebagai pesan Natal pada saat sore malam hari ini. Biarlah kami terus bertumbuh. Walaupun di masa yang sukar, masa yang sulit, kami terus akan mengenali Allah kita. Allah kami yang luar biasa itu. Allah Yehova Jireh, Allah yang mengadakan. Dan kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Dalam kesulitan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami terus akan mengenal Allah dan terus akan tumbuh dalam kebenaran. Dan terus kami bertekun di dalam Tuhan, dalam setiap ibadah kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Segala hormat, pujian bagi Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu terus, Ibu Gembala, Ibu Roslinda yang sudah dipakai Tuhan untuk bagi berkat firman Tuhan. Dan seluruh jemaat yang mendengar, ini akan menjadi berkat Natal, berkat rohani yang luar biasa yang akan kami bawa pulang nantinya. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.